Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang cara membuat Avagetsy list representation dengan dan dengan menggunakan algoritma distrust. Maksud dari algoritma distrust ini adalah membuat program Python, tetapi kita sebelum membuat program Python harus membuat algoritma distrustnya itu, di mana penjelasan ini statementnya untuk menentukan jalur terpendek dari A ke F pada graf. Pada graf berikut ini terdapat beberapa abjad yang dimana ada A, B, C, D, E, dan F. Di setiap abjad tersebut memiliki bobotnya masing-masing. Seperti A ke B atau B ke A itu ada 29. Kenapa ini saling bolak-balik? Soalnya di sini tidak ada namanya tanda panah atau menentukan abjad situ hanya tertuju ke situ, sedangkan abjad yang dituju tidak bisa balik lagi. Seperti contoh di bawah ini, terdapat nilai A itu bisa ke B dengan nilai bobot itu 5, tetapi B itu tidak bisa ke A, melainkan B hanya bisa ke D dan ke E. Jadi dia nggak bisa bolak-balik. Berbeda dengan yang ini. Yang ini bisa bolak-balik. Bisa A ke B, B ke A ke D, D ke A. Seperti itulah contohnya. Belum memakan waktu, kita langsung membahas tentang adjacency list representation. Untuk menentukan adjacency list representation, kita harus mengetahui abjad A itu bisa kemana saja. Abjad A itu kita lihat di sini, itu bisa ke B dan bisa juga ke D. Dia tidak bisa ke C, tidak ada jalurnya itu A langsung ke C, nggak ada. Dan juga nggak ada ke E dan ke F. Jadi dia hanya bisa ke B dan D. Baiklah, tulis di sini A itu bisa ke B dengan nilai bobot 29. Lalu dia juga bisa ke D dengan nilai bobotnya atau 7. Oke, sampai situ aja. Kita hanya fokus lihat A-nya saja. Lalu B, kita fokus lihat B-nya. B-nya itu bisa kemana saja? Bisa ke A, 29. Lalu dia juga bisa ke C, 21. Dia bisa ke E dengan 5. Dan dia juga bisa langsung ke F dengan 3. Oke. Terus kita lihat fokus ke C-nya saja. C itu bisa kemana? Dia bisa ke B, 21. Dia bisa ke D, 12. Dia bisa ke F, 17. Oke. Oke, sampai situ saja. Lalu D. D, fokus ke D. D itu bisa kemana? D itu bisa ke A dengan 7. Lalu D itu bisa ke C. C bisa ke C dengan 12. Lalu dia bisa ke E dengan 15. Oke. Terus E itu bisa kemana saja? Fokus ke E. E itu bisa ke B. Itu 5. Terus dia bisa ke D dengan 15. Lalu bisa terakhir bisa ke F dia dengan 18. Oke. Terus F. F itu bisa kemana? Bisa ke B dia dengan 3. Bisa ke C dia dengan 17. Lalu terakhir dia bisa ke E dengan 18. Oke. Selesailah agency list representationnya. Nah, seperti itulah contohnya. Lalu untuk algoritma distrustnya, bagaimana cara membuat algoritma distrustnya? Untuk menentukan algoritma distrustnya, itu kita harus cari jalur terdekat dari A ke F itu kemana? Jalur terdekat A ke F itu kita ke D terlebih dahulu. Kenapa ke D? Soal nilai bobotnya hanya 7. Beda ke B. Nilai bobotnya itu 29. Terlalu jauh. Maka kita cari yang terdekat. Tetapi untuk menentukan algoritma di seratnya itu, kita mulai dari A. Kita mulai dari A. A ke A itu berapa? 0A. A ke B, 29A. A ke C, nggak ada. A ke C itu nggak ada, maka kita bikin simbol tak didefinisi. Nah, simbol ini. Terus A ke D itu 7
itu 7A. A ke E sama juga tidak terdefinisi, maka dia tidak ada. Maka bikin simbol seperti ini. Terus A ke F juga sama, bikin juga simbol seperti ini. Lalu kita nggak bisa ngurutkan yang ini seperti di atas ini, A, B, C, D, E, F. Tetapi dia harus menentukan dari jalur terdekat terlebih dahulu. Di antara ini, yang di atas ini, mana yang lebih terdekat? B atau D? Maka D terlebih dahulu kita bikin di sini. D ke A itu nggak bakal kita tulis lagi, soalnya A ke A sudah dapat, maka A itu kita bisa ganti dia dengan warna yang berbeda, bahwa A ke A itu sudah dapat. Maka kita lanjut D ke B. D ke B itu nggak ada, maka nilai sebelumnya itu turun. 29A-nya itu turun. D ke C itu ada, itu dengan nilai 12. Kita nggak bisa masuk sini 12 semena-menanya, melainkan kita harus menambahkan dengan nilai sebelumnya, yaitu 7. Nah, nilai 7. Maka 7 ditambah 12. Nah, nilai 7 ini, 7D, 7 ini ditambah 12 itu totalnya itu 19. Maka tulis ini 19D. Lalu D ke D itu turun 7A-nya, maka kita bisa bikin seperti contoh A ke A, kita ganti warnanya. Terus D ke E itu 15, seperti D ke C, kita tambahkan dengan nilai 7-nya. Nilai 7 dari bobot A ke D-nya itu 7. Maka bobot 15 nih ditambah dengan bobot 7, hasilnya itu 22. 22D, oke. D ke F itu nggak ada, maka kita beri simbol turun. Maka simbol ini turun. Simbol tak tak didefinisikan turun. Oke. Selanjutnya, apa langkah selanjutnya? B atau C? Kalau bisa dilihat, yang lebih dekat itu adalah C. Soalnya nilai C itu aja adalah 19. Jarak A ke C itu 19, hanya 19. Dari jarak A ke B itu 29. Lalu jauh. Maka kita mulai dari C. C ke B itu 21. 21 ditambah nilai A ke C itu 19. 21 tambah 19 itu 40. 40 dibandingkan 29 itu lebih dekat mana? Kan di sini menentukan jalur terpendek dari A ke F kan? Maka yang lebih terpendek adalah 29A. Maka 29A-nya turun. Lalu C ke C itu seperti langkah berikutnya, kita ubah warnanya. Bahwa nilai itu nggak perlu kita cari lagi di abjad berikutnya. Lalu C ke D itu tidak ada, maka nilai 22D-nya turun. C ke F itu ada 17. Maka A ke C itu adalah 19. 19 ditambah jarak nilai bobot dari C ke F itu 17. Jadi 19 ditambah 17 itu 36. Maka kita taruh di sini 36C. Oke. Terus langkah berikutnya. Nah, dari sini kita bisa lihat juga dari sini. Kita bisa dari sini kita bisa lihat lebih dekat mana? B A ke B 29 atau A ke E 22. Lebih dekat A ke E dong. Maka kita lanjutkan langkahnya itu di E, bukan di B. Soal B masih terlalu jauh. Oke. Di sini E ke B itu ada dengan nilai 5. Oke, ada 5 dia. Jarak dari E ke B itu adalah 5. Maka nilai bobot dari A ke E 22 ini ditambah dengan nilai E ke B itu 5, maka hasilnya adalah 27. 27E.
Kenapa dibikin 27? Soalnya lebih dekat pada 29 atau 27. Ya lebih dekat 27 dong. Maka tulis 27 di situ. Maka E ke E bikin seperti berikutnya, seperti yang tadi. Lalu E ke F itu ada 18. 18 ditambah 22 berapa? 40. Lebih dekat mana? 40 atau 36? Lebih dekat 36. Maka 36C-nya itu turun. Terus baru terakhir. Nah, baru terakhir itu adalah B. B. B ke B itu turun 27E. Seperti langkah berikutnya itu kita warnain dia. Terus B ke F. Nah, ini kan udah dapat semuanya, tinggal F lagi. B ke F itu ada jaraknya lebih dekat itu adalah 3. B ke F itu ada nilainya itu adalah bobotnya itu adalah 3. Maka nilai B sebelumnya, nilai A ke B itu ada lebih dekat itu 27. Maka 27 tambah 3 itu berapa? 30. Lebih dekat mana? 30 atau 36? Lebih dekat 30. Maka tulis ini 30B. Oke. Terus terakhir ini F. Terakhir F, maka 30B didapatkan. Baru dari sini kita tahu bahwa nilai terdekat antara A ke F itu dari disinilah kita dapat. Dari nilai F itu ditentukan dari nilai B. Nilai B, kita lihat nilai B-nya ini. Ditentukan dari E. Alah, kebikin di situ dong. Nah, di- nilai B ditentukan dari E. Terus nilai E ditentukan dari mana? Nilai E ditentukan dari D. Terus nilai D ditentukan dari A. Maka baru kita dapat eh, susunan, baru kita dapat sini susunan eh, jalur terpendeknya ini. Pertama dari nilai A itu ke nilai D, terus nilai D itu ke nilai E ke B, B ke baru terakhir ke F. Nah, seperti inilah jarak terdekat dari A ke F itu dengan nilai bobotnya itu adalah 30. Dari situ kita bisa menjawab algoritma Distraccia. Sampai sini mudah-mudahan kita semua mengerti bagaimana mencari algoritma Distraccia, bagaimana cara menentukan bahwa operasi ini selesai ketika operasi A ini nggak perlu dicari lagi karena A ini bertemu dengan A, D ini bertemu D, maka D nggak perlu dicari lagi sampai ke bawah ini nggak perlu. Maka berhenti saja sampai sini. Nah, dari situlah bagaimana Grab itu bekerja. Maka dapatlah jalur terpendek dari A ke F pada Grab di sini itu adalah ADEBF dengan nilai bobotnya itu adalah 30. Mudah-mudahan eh, penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa dimengerti dan bisa diambil hikmahnya. Sekian saya Falul Wafin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.